Gimana kabar hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa duluan. Alda, pimpin doanya Alda. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pembelajaran kita hari ini itu tentang mencari makna dari sebuah dongeng. Ada yang tahu nggak apa itu dongeng? Cerita pendek yang dari sini tentang binatang. Iya, cerita pendek yang berisi tentang binatang seperti kancil, kancil atau buaya, kancil dan buaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gembala, biri-biri dan serigala. Siapa yang pernah nampak biri-biri di sini? Atau pernah jumpa? Biri-biri itu kayak domba. Kalau kambing, kambing Apa dibilang aja, Bu? biri bulunya keriting, bendesip ya. Ya. Bulunya keriting kan Bu. Ya. Nah, dari Ibu harap nanti setelah anak-anak Ibu belajar tentang ini, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa menceritakan ulang tentang makna dari cerita yang akan kita bahas dan tahu siapa-siapa saja tokoh dari cerita tersebut dan bisa menceritakan ulang dari ceritanya nanti. Nah, Ibu ada dua cerita karena cuma dua, jadi Ibu harap anak-anak Ibu berkelompok. Silakan berkelompok dulu. 5. Oh, Ibu lupa absennya. Kita absen dulu ya. Ya, Bu. Maya, Ada, Bu. Alga, Ada, Bu. Dela, Ada, Bu. Alia, Ada, Bu. Indah, Ada, Bu. Lima, Ada, Bu. Liska, Ada, Bu. Desti, Iya. Safa, Ada, Bu. Sapna. Ada, Bu. Berarti ada semua ya? Iya, Ibu. Udah dibuat kelompoknya? Sudah, Ibu. Nah, coba diperhatikan dulu. Nah, Ibu bacakan dulu ya ceritanya. Iya, Bu. Tadi Ibu dengar si Maya nyanyi diri-diri kayak nonton film Filipin ya Maya? Iya, Bu. Oh, berarti udah tahu kan ceritanya? Udah, Bu, nonton di YouTube, Bu. Nonton di YouTube. Nah, kalau di film Filipin yang gembala. Kalau di cerita Ibu ada yang namanya Raka. Dengarkan ya. Iya, Bu. Gembala, biri-biri dan serigala. Di sebuah desa yang kecil dan damai, hiduplah seorang anak gembala yang bernama Raka. Setiap hari, Raka mengembala domba-dombanya di padang rumput hijau di dekat hutan. Raka adalah anak yang ceria, tapi kadang ia suka iseng. Suatu hari, saat merasa bosan, Raka berteriak, "Serigala, serigala, tolong, ada serigala, serigala memakan dombaku." Mendengar teriakan itu, para petani dan warga desa berlari naik ke bukit untuk membantunya. Tapi ketika mereka sampai di sana, mereka hanya menemukan Raka tertawa
bahkan hahaha kalian tertipu katanya. Para petani marah, tapi mereka kembali ke desa tanpa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, Raka kembali merasa bosan. Ia berteriak lagi, "Serigala, serigala, tolong, tolong!" Sekali lagi para warga datang berlari, dan sekali lagi mereka hanya menemukan Raka tertawa. "Aku hanya bercanda," katanya. Kali ini warga sangat kesal. Mereka pulang sambil menggelengkan kepala. Namun pada suatu sore, seorang serigala sungguhan datang ke padang rumput. Ia muncul dari hutan dan mulai mengejar domba-domba Raka. Raka sangat ketakutan. Ia berteriak sekuat tenaga, "Tolong, serigala! Tolong, serigala sungguhan! Tolong, tolong aku!" katanya. Tapi tidak ada yang datang. Warga desa mengira Raka hanya bercanda lagi. Serigala itu pun berhasil menakuti semua domba, bahkan beberapa menghilang ke dalam hutan. Saat malam tiba, Raka kembali ke desa dengan wajah yang sedih. Tanpa domba, ia berkata, "Maafkan aku telah berbohong dan sekarang tidak ada lagi yang percaya padaku." Sejak saat itu, Raka belajar untuk selalu berkata jujur, karena ia tahu bahwa sering berbohong tidak akan dipercaya lagi. Nah, udah tahu kan apa cerita yang ibu ceritakan tadi? Sudah. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Raka. Selain Raka ada lagi nggak? Nah, anak-anak ibu baca cerita yang ini dan tulis kembali dengan bahasa anak-anak ibu sendiri dan temukan makna dari cerita tersebut. Bisa? Bisa. Ibu tunggu ya. Kalau siap, silakan maju ke depan dan presentasikan. Ya, Ibu. Udah siap? Udah, Ibu. Nah, kalau udah siap, setiap kelompok maju satu orang. Siapa yang bersedia pertama kali maju siapa? Saya. Nah, Alia maju Alia. Didengarkan ya? Ya, Ibu. Jadi jawabannya, pada suatu hari Raka mengembala domba di padang rumput. Ia merasa bosan, lalu ia pura-pura berteriak, "Serigala, serigala!" Padahal tidak ada serigala. Orang-orang datang membantu, tapi ternyata Raka hanya bercanda. Dia melakukan itu lagi beberapa kali. Suatu hari, serigala sungguhan datang. Raka berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang datang karena orang-orang sudah tidak percaya. Raka sangat menyesal. Ia belajar bahwa kita tidak boleh berbohong. Masih Alia, tepuk tangan untuk Alia. Siapa lagi yang mau menceritakan ulang dari cerita yang tadi? Sapna maju ke depan, Sapna. Jadi di cerita ini ada seorang anak pengembala domba bernama Raka. Nah, si Raka ini ketika dia merasa bosan mengembala dombanya, dia berteriak minta tolong dan menipu warga desa.
dengan mengatakan kalau ada serigala dan dia melakukan hal tersebut berulang kali sehingga warga desa menganggap perkataan Raka tersebut sebuah candaan seperti yang biasa dilakukan oleh Raka. Sampai akhirnya serigala yang asli datang dan menakuti domba-dombanya sampai masuk ke dalam hutan. Raka berteriak lagi, tapi warga desa sudah tidak percaya. Sampai akhirnya Raka menyesal dan berkata bahwa kita tidak boleh berbohong supaya orang bisa percaya dengan apa yang kita katakan. Tepuk tangan untuk saudara. Nah, karena anak ibu sudah dapat menceritakan ulang, berarti anak ibu sudah bisa dong menemukan makna dari cerita tersebut. Bisa Bu. Bisa Bu. Jadi dalam cerita tersebut apa saja yang anak-anak ibu dapat ambil maknanya? Tahu kenapa itu makna? Tahu. Tahu apa? Apa anak ibu? Pesannya. Pesan. Terus Amanatnya. amanatnya. Pesan moral. Jadi coba sebutkan Maya salah satu pesan moral dari cerita tersebut. Ya, Dela. Kita tidak boleh berbohong Karena itu tidak baik dan orang tidak percaya Ya. lagi Bu. betul, tepuk tangan dulu untuk anak ibu. Dan sudah tahu kan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, karena anak ibu sudah tahu apa saja makna dari cerita dan dapat menceritakan ulang dari cerita yang kita baca tadi, kita sudahi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita sudahi, Ibu ada ice breaking nih. Anak-anak ibu silakan berdiri dulu. Tahu tepuk semangat? Tahu. Atau ibu praktekkan dulu baru anak-anak ibu? Praktekkan dulu, Bu. Tepuk semangatnya gini, tepuk semangat. 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 Gitu. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Nah, dari yang tadi kita tutup, masuk kita minggu depan dengan pembahasan mengarang cerita dari liburan anak-anak ini nanti ya. Ya, Bu.